Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Masih semangat ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita mempelajari tema 5E, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang dipelajari hari ini, yang pertama, menjelaskan faktor-faktor pendukung gotong royong. Kedua, menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan informasi dalam teks. Menjelaskan faktor-faktor pendukung gotong royong. Masyarakat Indonesia menggunakan semangat gotong royong sebagai budaya sehari-hari. Salah satunya saat melaksanakan gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Berikut ini faktor-faktor pendukung gotong royong. Yang pertama, kerjasama. Sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan secara bergotong royong menjadi ringan dan cepat selesai karena para warga bekerja sama menyelesaikan kegiatan atau pekerjaan tersebut. Yang kedua, bertanggung jawab. Jalan merupakan fasilitas. Di sini contohnya memperbaiki jalan ya anak-anak. Contoh tanggung jawabnya, jalan merupakan fasilitas yang digunakan oleh seluruh warga. Setiap warga bertanggung jawab untuk menjaganya. Ketika jalan rusak atau kotor, seluruh warga akan bergotong royong membersihkan dan memperbaikinya. Yang ketiga, toleransi. Memperbaiki jalan atau kegiatan gotong royong lain dapat diikuti oleh seluruh warga. Warga yang berbeda budaya, agama, suku, serta ras akan membaur. Membaur maksudnya itu dapat masuk ke dalam pergaulan tanpa membeda-bedakan budaya, agama, suku, serta ras. Mereka bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, semangat kebersamaan. Adanya semangat kebersamaan antar warga membuat kegiatan bergotong royong berjalan dengan lancar dan menimbulkan kepedulian antar warga. Jadi ada 4 ya anak-anak, KBTS, yaitu yang pertama kerjasama, kedua bertanggung jawab, ketiga toleransi, dan yang keempat semangat kebersamaan, yang merupakan faktor-faktor pendukung gotong royong. Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya persatuan dan kesatuan sosial budaya sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhnya rasa kebersamaan di antara warga masyarakat. Kedua, lahirnya sikap solidaritas antar warga. Ketiga, memperkuat rasa cinta tanah air. Dan yang keempat, memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa sehingga dapat melawan upaya untuk memecah belah bangsa. Menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia sangat strategis dan dilalui jalur perdagangan internasional. Interaksi antara bangsa Indonesia dan bangsa luar akan mempengaruhi kebudayaan sosial bagi masyarakat Indonesia. Keragaman suku, bahasa, dan budaya masing-masing wilayah di Indonesia bergantung pada letak geografis. Misalnya, rumah adat setiap daerah berbeda bergantung bahan alam yang tersedia di wilayah tersebut. Indonesia memiliki banyak pulau yang berarti setiap pulau memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Namun demikian, kebudayaan tersebut menjadi ciri khas daerahnya yang harus dilestarikan. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman budaya ini menjadi keunikan dan daya tarik bagi bangsa lain. Selanjutnya,
keuntungan dan kerugian letak strategis Indonesia. Yang pertama, keuntungan letak strategis Indonesia yaitu terjadinya akulturasi atau pencampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing yang mempengaruhi budaya Indonesia semakin kaya dan beragam. Keuntungan yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Selain memiliki keuntungan, ada juga kerugiannya, yaitu banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Membuat kesimpulan berdasarkan informasi dalam teks. Kesimpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu ulasan panjang. Ulasan adalah penjelasan yang anak-anak atau pembahasan. Bentuk kesimpulan lebih pendek dari teks asli. Akan tetapi, kesimpulan memuat semua informasi penting dari teks tersebut. Berikut contoh teksnya. Langkah-langkah membuat kesimpulan. Pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Kedua, temukan ide pokok dalam setiap paragraf. Ketiga, tuliskan ulang ide pokok tersebut menggunakan bahasamu sendiri dalam bentuk poin-poin. Keempat, rangkailah ide pokok tersebut dalam bentuk paragraf. Kelima, tuliskan ulang informasi inti dari paragraf yang sudah kamu buat berdasarkan ide pokok. Dan yang terakhir, tulisanmu itulah yang disebut kesimpulan. Selanjutnya, latihan soal yang akan kalian kerjakan. Di sini ada 3 buah soal, dan tolong kalian tulis soalnya di buku tulis menggunakan pulpen. Semoga kalian semua diberi kemudahan ya anak-anak. Selamat bekerja siswa kelas 5. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.